Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kampus Merdeka Indonesia Jaya. Tabi pun, iya pun, dimanapun kita berada, para mahasiswa dan para pembelajar dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, salam pagi, salam zona waktu seluruh dunia. Kali ini kita berkesempatan dan memiliki waktu untuk membahas tentang apa itu parental dosage form, biopharmaceutical profile. Ya, intinya sih kita membahas tentang sediaan parenteral, konsep secara ditinjau dari sisi biofarmasetika ya. Jadi di sini yang menjadi learning objektif kita kali ini, kita tentu belajar tentang biopharmaceutical profile, sehingga kita mengerti nantinya pada saat sudah menjadi praktisi apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita kembangkan pada sediaan parenteral yang tentunya sangat bermanfaat bagi pasien. Baik, sebagai introductions, sediaan parenteral kita tahu tujuannya adalah supaya efeknya cepat ya, mempunyai efek cepat dibandingkan sediaan oral ya. Nah tentunya ini dibutuhkan di saat banyak kasus-kasus emergency ya. Jadi when the systemic absorption of a drug is desired, jadi ketika diinginkan sistem absorpsi sistemik ya. Nah, secara cepat lah bahasa, secara instan. Kalau oral kan dia harus melalui proses metabolisme dan lain-lain, sehingga obat ketika dimasukkan ke dalam tubuh butuh waktu untuk menimbulkan aktivitas intrinsik atau efek ya. Sehingga sediaan parenteral adalah menjadi rute lain yang bisa mempermudah tenaga kesehatan untuk mengobati pasiennya. Nah, ada dua cara sebenarnya, yaitu dengan systemic absorption itu, yaitu dengan parenteral route dan dengan the enteral route. Nah, kali ini kita akan membahas dengan parenteral route. Kalau parenteral route yaitu dengan skin by injections ya, through skin by injections. Jadi mencegah dari digesting system. Sedangkan pada the enteral route dia langsung directly pada some point of the gastrointestinal tract. Nah, ini kasus-kasus tertentu, terutama untuk pasien-pasien yang membutuhkan nutrisi ya. Nah, rute parenteral itu memang adalah untuk mempermudah dibandingkan rute-rute oral atau lainnya ya. Nah, terutama dibutuhkan untuk obat-obat yang unstable ya. Unstable di gastrointestinal tract ya. Karena ada macam-macam kondisi fisiologis yang menyebabkan obat itu tidak stabil, sehingga farmasis mendesain obat itu harus dia menggunakan parenteral routes. Contohnya adalah di sini yang tidak stabil secara kondisi fisiologi saluran gastrointestinal, ada insulin ya, ada heparin. Nah, itu dia. Jadi juga terapi dengan rute parenteral ini digunakan untuk pasien-pasien yang tidak sadarkan diri ya, sehingga butuh onset obat yang cepat, rapid itu sangat cepat ya, sehingga menyelamatkan outcome-nya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien itu dengan memberikan keselamatan secara cepat. Nah, kelebihan obat rute parenteral ya, dia mempunyai bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan rute-rute lain. Karena apa? Karena tidak melalui fase metabolisme first pass ya, sehingga obat tidak mengalami first pass metabolism effect atau kondisi-kondisi ekstrim gastrointestinal lainnya ya, yang sangat mempengaruhi kestabilan dari obat. Nah, terkadang obat cuma hanya mencapai sisa-sisanya saja, sehingga harus dilakukan beberapa kali dengan multiple dose untuk memberikan maintaining efikasi yang konstan. Nah, tapi kelemahannya apa dari obat rute parenteral ini, yaitu dia bersifat irreversible, sehingga dia dalam konsep medical chemistry, ketika obat berikatan yang irreversible, tentunya dia menjadi lebih toksik lama ya.
irreversible, asalkan dia di biodegradable. Nah, dia akan lebih aman. Tapi kalau tidak biodegradable, dia tidak menjadi lebih aman, sehingga bisa menyebabkan banyak nyeri atau berbahaya bagi jaringan atau organ dan menimbulkan banyak infeksi seperti itu ya. Nah, sediaan parenteral juga bisa dilakukan dengan injeksi, dengan tentunya volume yang kecil, kemudian dengan infusion ya, infus dengan volume yang lebih besar, atau dengan implant. Nah, itu adalah prinsip dari pemberian dari parenteral administration route, yang tujuannya adalah satu, untuk mendapatkan systemic effect yang cepat, tetapi dia juga bisa terkadang digunakan secara lokali pada organ spesifik atau jaringan yang spesifik ya, dengan langsung menginjeksikan bahan aktifnya ke site of actions untuk minimalkan systemic adverse effect ya. Situ sudah tertulis semua bahwa ini sudah untuk mempermudah pelajaran dan pengajaran, sehingga Anda bisa melihat ya poin-poin penting dan apa yang saya ucapkan. Nah, macam-macamnya apa aja sih sebenarnya sediaan parenteral itu. Jadi cara pemberiannya dengan ada beberapa ya, antara lain ya IV ini ya, atau intravenous, ada nanti intramuskular, dan ada subkutan dan lainnya. Nah, kita bahas sekarang intravenous. Ini nggak ada gambarnya ya, seolah-olah nanti bisa dicari apa sih intravenous, pastinya sudah tahu ya. Di internet atau di aplikasi lainnya yang sering kita lihat dalam kehidupan nyata. Ini kita belajar konsepnya. Namanya IV, pastinya disuntik ya, disuntik menggunakan jarum secara langsung kepada pembuluh vena ya, directly into a vein. Ini merupakan cara yang terbaik untuk supaya dosis itu mudah, dosis obat yang sudah terencana itu mudah diabsorpsi langsung secara akurat dan memiliki kelebihannya, bioavailability 100%, jadi tidak ada yang tersisa. Nah, ya, itu jadi adalah keuntungannya. Bioavailability-nya 100%, luar biasa. Tanpa adanya penundaan proses absorpsi ya, karena tidak melalui fast metabolism effect ya. Nah, sehingga efek terapeutik yang didapat adalah menjadi lebih cepat dibandingkan rute lain. Lalu ada fast IV injections. Nah, ini disebut juga dengan IV bolus. Dia menggunakan suatu selang infus ya dengan small volume kurang dari 10 mili. Kemudian diinjeksikan IV bolusnya ya secara single dose. Ini kondisi-kondisi juga yang untuk memperoleh efek cepat ya. Biasanya efek terapeutiknya 20-40 detik after injection. Sangat cepat dan digunakan dalam kondisi emergensi atau nyeri-nyeri yang akut seperti itu ya. Nah, dengan adanya IV bolus injections, kemudian drug mengalami distribusi ya, kemudian dia mencapai jantung, kemudian dipompa ke paru-paru dan lalu terdistribusi merata ke seluruh tubuh dengan sistem arterial. Nah, ini yang terjadi pada sistem fast IV injection. Kemudian ada juga slow IV infusion. Nah, slow IV infusion ini yang sering kita lihat ketika infus itu harus mengalami dalam beberapa waktu tertentu, 1, 2, 3 hari sampai seminggu atau 2 minggu ya. Nah, ini menggunakan slow IV infusions. Jadi dia kondisinya pelan-pelan, obatnya naik dari konsentrasi rendah ke tinggi sampai kepada main terapeutiknya, untuk digunakan pada saat prolonged period of time ya. Nah, itu adalah prinsip dari slow IV infusions. Ini menggunakan prinsip body by gravity karena infusnya ada di atas, atau bisa juga menggunakan pompa infus ya, untuk supaya cairan itu bisa turun melalui suatu kateter dan injeksikan ke pembuluh vena. Nah, kemudian ini ada nih gambar dari bagaimana profil farmakokinetik karakteristik dari IV administration. Ya, jadi di sini ya kita bisa lihat di sini, ini gambarnya kurang jelas ya karena resolusi bawaannya rendah. Jadi di sini figure A ini adalah IV injection atau menggunakan single dose ya.
Nah, ini biasa juga dengan bolusnya ya. Kemudian profilnya apa dia di sini? Kadar obat itu langsung tinggi karena langsung masuk ya. Tapi beriring dengan waktu kadar kan menjadi lebih rendah. Kadar obat turun dia. Beda dengan IV infusion yang slow. Jadi dari rendah dulu baru dia mencapai kadar terapeutiknya. Selama jangka waktu tertentu dia di sini diperolehnya. Kemudian di figur C ada IV injections dengan multiple dose. Nah, karena dia kalau IV bolus untuk mendapatkan atau IV injection yang single dose untuk mendapatkan efek yang cepat. Kemudian untuk multiple dose ini dia mendapatkan efek terapi yang lama sehingga harus dilakukan berulang kali. IV injection pertama kadarnya segini, kemudian turun ya, disuntik lagi. Nah, naik lagi, turun naik. Akhirnya ini dalam kondisi mencapai steady state. Ya, jadi obat dalam kondisi masuk sama dengan obat keluar. Nah, ini yang dinamakan kondisi steady state. Sedangkan pada figur D, jadi IV infusions itu dengan perubahan dosis. Nah, IV infusions kita tahu di sini yang slow infusions ini lambat gitu. Sehingga untuk memperoleh efek cepat awalnya dia digabungkan dengan IV injections ya, yang single dose atau bolus nanti di sini. Di sini tinggi kan turun. Nah, ini dibarengi nanti dengan slow IV infusions sehingga diperoleh kadar terapi yang rata ya. Apa rata ini maksudnya? Ini konstan. Sehingga apa? Pilek sedikit. Sehingga apa? Kadar obat akan terjaga dan memberikan efek terapi yang optimal tentunya. Nah, ini adalah profil gambaran perbedaan biopharmaceuticalnya dari sediaan IV administrations. Secara fisika dan teknologi apa yang menjadi pertimbangan untuk administrasi dari obat IV, yaitu rute IV is only applicable to aqueous solutions ya, to aqueous solutions karena apa, sediaan suspensi dan maupun oily atau yang berbasis minyak itu bisa membawa resiko pada proses embolisme ya, atau tromboplebitis. Ini tentunya akan menyebabkan penyumbatan dan menyebabkan malah kematian kalau terjadi embolisme, sehingga dia menggunakan basisnya adalah aqueous solutions. Nah, sehingga harus diperhatikan bahan-bahan pembawa untuk melarutkan obatnya supaya tidak terjadi presipitasi ya, tidak terjadi presipitasi dari obat yang diinjeksikan. Nah, ini biasanya juga harus hati-hati untuk obat yang mau dibantu kelarutannya dengan menggunakan kosolvent atau surfaktan. Nah, jadi formulasi yang bagus dari sediaan parenteral selain mempunyai obat yang dibutuhkan larut dalam pembawanya, dia juga harus menggunakan prinsipnya tanpa resiko presipitasi. Itulah yang diharapkan dengan sediaan IV, dan tentunya dapat dicapai dengan injeksi yang dengan pelan-pelan ya, seperti itu. Kemudian bahan-bahan pembawa itu ada juga sebenarnya yang menghasilkan efek yang tidak diinginkan untuk populasi-populasi tertentu. Dalam hal ini contohnya fenobarbital. Nah, fenobarbital ternyata biasanya ada sediaannya dalam bahan pembawa propilen glikol ya. Jadi bahan pembawa ini punya sifat atau solvent ini bisa produksi hyperosmolarity pada children ya. Padahal PG ini belum bisa di metabolisme baik untuk anak-anak di bawah 4 tahun. Nah, sehingga bisa menimbulkan toxicity pada populasi pediatrik. Dan ini harus diperhatikan dalam aplikasi maupun perancangan teknologi sediaan parenteral ini. Kemudian juga menyinggung tentang formulasi pH. Nah, untuk IV ini dia juga harus disesuaikan dengan kondisi fisiologi pH ya. Jadi prinsipnya adalah physiological like pH values dengan kondisi yang sesuai. Bagaimana misalnya obat itu ditujukan untuk pH yang kondisi fisiologinya pH tinggi, sehingga diperlukan penyesuaian dari volume yang terinjeksi maupun kecepatan injeksi, sehingga harus dimonitor supaya tidak menimbulkan nyeri ya, iritasi seperti itu. Nah, ini ada contohnya yaitu injeksi penitain yang diformulasikan pada pH 10-12. Kenapa? Karena di situ tertulis bahwa the bold low solubility of the drug at lower pH values ya. Dia mempunyai kelarutan yang rendah pada pH values yang rendah.
sehingga dia diformulasikan pada pH yang tinggi. Nah, ini tentunya ini adalah prinsipnya, jadi harus disesuaikan dengan pH. Therefore ya, harus diperhatikan benar selama IV injection phenytoin. Nah, supaya tidak terjadi ya macam-macam nanti. Misalnya ada presipitasi, kemudian nyeri ya, berbahaya bagi jaringan dan banyak terjadi akhirnya nekrosis atau luka seperti itu. Nah, prolong time infusion ya. Jadi untuk memperlama waktu infus, tentunya misalnya dengan slow infusions itu yang jika menggunakan produk-produk yang mengandung bahan yang irritating itu harus diperhatikan, karena dia bisa menyebabkan venous thrombosis. Nah, jadi inilah yang harus diperhatikan secara ketat tentang teknik injeksinya ya, tentang teknik injeksinya pelan-pelan ya. Kemudian juga bahan pembawa dari injeksinya. Ini dalam kondisi IV yang slow infusions. Lalu kemudian ada yang tipe lain adalah dari rute parenteral, yaitu intramuscular. Intramuscular atau IM kalau kita lihat dalam buku-buku ya, ini mudahnya misalnya dia menggunakan disuntik kena jaringan otot. Nah, gitu ya. Biasanya kalau disuntik KB misalnya, atau suntik di KB itu di pantat, jaringan gluteal ya, kena ya. Nah, jadi dia disuntikan into the muscle tissue. Tentunya bisa di dalam kondisi yang berbeda-beda, tapi intinya pada di muscle tissue-nya. Dalam profil farmakokinetiknya ya, jika di sini dibandingkan dengan sediaan oral ini yang oral garis ini ya, garis terang. Kemudian IM strip ini ya, IM ini oral. Kemudian ini ada IV bolus. Nah, kadar atau bioavailability-nya ketika menggunakan IM ternyata lebih bagus dibandingkan menggunakan dosage form secara oral ya. Nah, dia lebih cepat, kemudian menurun secara berprogres sedikit. Nah, inilah diharapkan dari IM. Nah, ini kalau dari bolus kan dia langsung tinggi tapi langsung rendah untuk mendapatkan efek langsung. Kalau dari IM dia tetap butuh waktu, tetapi dia lebih baik dari sediaan oral sebagai kondisi plasma konsentrasinya. Nah, faktor-faktor fisiologi yang harus diperhatikan dalam absorpsi obat IV, tentunya dia prinsipnya adalah absorpsi terjadi secara prinsip difusi ya, dari muscle yang terinjeksi kemudian menyebar kepada cairan sekitarnya, kemudian and from there to the blood, baru mengalir ke darah. Nah, different muscular tissues dia mempunyai suplai aliran darah yang berbeda-beda. Jadi contohnya aliran darah yang ke deltoid muscle itu lebih tinggi dibandingkan di gluteus muscle. Nah, ini yang menyebabkan kok bisa beda-beda sih profil IM di otot satu sama jaringan muscle yang lain ya. Dan uniknya juga ini sangat terpengaruh dari aliran darah, sehingga sangat dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas. Ketika dia habis olahraga misalnya, atau dia lagi mengalami kondisi demam, itu bisa memperlancar aliran darah ya, sehingga memperlancar juga absorpsinya. Nah, dalam kondisi yang tekanan darah rendah, very low blood pressure di situ disebutkan, kemudian by poor muscle flow ya, and capillary closures, ada penyempitan. Nah, ini akan mengganggu proses absorpsi obat ya. Nah, kehadiran dari adanya jaringan adiposa juga bisa menyebabkan slowdown absorption process ketika diinjeksikan, terutama pada pasien-pasien yang obes nih, bahan jaringan adiposanya terlalu tebal seperti itu, sehingga bisa mempengaruhi proses absorpsinya. Ini adalah harus yang diperhatikan ya. Juga pharmacokinetic behavior dari IM route juga bisa berubah pada kondisi-kondisi status ya, neonatus atau infants ya, atau juga pregnant woman atau elderly people. Jadi berbeda-beda karena kondisi aliran darahnya berbeda-beda, ketebalan ototnya berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi profil farmakokinetikanya. Nah,
Kemudian apa sih teknologi-teknologi yang bisa dapat dipertimbangkan dalam sediaan IM ini? Jadi kita harus mengubah atau melakukan modifikasi dalam bahan pembawanya, preparation vehicle-nya. Nah, jadi banyak digunakan memang IM injections ini diformulasikan untuk release drug in a slow or rapid manner ya. Jadi menggunakan basis dari aqueous solutions untuk menyebabkan immediate release preparations karena obat akan mudah diabsorpsi dari injection site itu. Nah, banyak digunakan pada bahan obat yang solid liofilic sifatnya, larut dalam bahan aqueous vehicle-nya tadi, kemudian akan memberikan efek, dan biasanya di sini ya onsetnya hanya sekitar 30 menit. Jadi lebih lambat dari IV bolus tapi lebih cepat dari oral. Ya, dan ini semua juga tergantung dari karakteristik masing-masing tes tengah dari obatnya ya. Pada kasus obat yang terionisasi atau yang poorly soluble compounds ya, ini akan menjadi perhatian tertentu. Nah, biasanya dia diformulasikan dalam menggunakan sediaan low buffer solutions pada pH yang mendekati pH fisiologikal. Iya, karena penting ya jika tidak terjadi presipitasi pada sisi injection site-nya. Nah, yaitu contohnya di injectable solution of phenytoin ya. Biasanya is usually administered intravenous ya. Not only because its formulations pH close to 12 extremely irritating the muscle, but also because the low pH in muscle and the lack of dilutions. Jadi dia diformulasikan pada pH 12. Dia tidak secara IM ya, secara IV diformulasikan pH 12. Kenapa? Karena pada low pH dia di otot bisa menyebabkan presipitasi. Nah, ini adalah kita harus mendesain kapan harus obat itu IV, kapan obat itu harus IM. Nah, disesuaikan dengan kondisi fisiologinya. Kemudian dalam kasus kayak gini juga dia menggunakan buffer solution seperti itu supaya tidak terjadi presipitasi ya. Ya, intinya tidak terjadi presipitasi, pengumpalan, nyeri, nekrosis jaringan sehingga mengganggu absorption dari proses itu. Padahal obat itu bermanfaat tetapi menjadi tidak bermanfaat. Itulah pentingnya rute pemberian. Kemudian di sisi lain obat yang mempunyai very low aqueous solubility, jadi kelarutannya sangat rendah pada fase air, harus dilarutkan ya di solvent yang lain seperti PG tadi atau yang berminyak mineral oil. Nah, ini dari prinsipnya. Sehingga supaya yang mudah dilepaskan obatnya mengalami absorpsi yang sesuai dengan kondisi fisiologiknya dan mengalami biasanya relative slow and sustained release ya profile dari bahan pembawanya. Nah, kemudian dari karakteristik yang dijelaskan dari prolonged action IV preparation study yang memungkinkan interval ya, pemberian interval atau multiple dose several dalam beberapa jam, hari, minggu ya, between dose. Nah, preparasi obat yang harus dipersiapkan adalah dalam bentuk biasanya oily solutions. Itu obatnya contohnya estradiol maupun testosteron. Kemudian dalam bentuk aqueous suspension forms. Biasa yang digunakan obatnya adalah penicillin, ciprocan, methylprednisolone. Nah, lebih jauh lagi di situ disebutkan bahwa beberapa obat ya dalam bentuk peptida, protein itu diformulasikan dalam bentuk emulsi, suspensi, liposom, bahkan nanopartikel untuk injeksi intramuskular supaya mencapai profil farmakokinetik yang diinginkan. In general nih ya dibatasi bahwa solution larutan yang hipertonik itu dikontraindikasikan untuk rute IM ini, baik itu pada subkutan juga. Tetapi malah dalam kondisi solution hipertonik should be administered dengan menggunakan rute IV. Nah, itu dia. Ini adalah perhatian dalam kondisi larutannya. Kemudian selanjutnya adalah subkutan, pemberian secara subkutan. Subkutan bahasanya di bawah kulit. Dia yaitu beneath the dermis ya, di bawah dermis lapisannya. Sudah menembus into the adiposa layer tapi di bawah dermis. Nanti ada gambarnya ya.
Jadi ini sering juga disebut sebagai hypodermic administration. Nah, ini biasanya digunakan di external side dari lengan arm ya, atau dari paha, kemudian anterior face dari abdomen. Tentunya diinjeksinya dengan apa? Smaller injection volume, lebih kecil, lebih sedikit dari IM route. Prosesnya itu pada kasus proses absorpsinya itu pada subkutannya itu dalam obat-obat yang mempunyai bobot yang kecil ya, small drug molecules itu kurang dari 1 kilodalton, itu terjadi melalui proses vaskular endotelium dari kapiler darah ya, karena mempunyai permeabilitas yang tinggi dan juga mempunyai high fluid filtration rate, absorption rate pada kapilarinya. Nah itu ya, kecepatan sampai 20 sampai 40 liter per detik. Nah sehingga itu kelebihan dari subkutan. Kemudian pada kondisi senyawaan yang bersifat makromolekul meruah besar, kemudian dia adalah tapi small particle kurang dari 100 nanometer. Ini juga harus diperhatikan, dia proses absorpsinya banyak terlibat, yaitu pembuluh limpatik ya, lymphatic vessels, sehingga dia prosesnya melalui alternatif route, yaitu melalui absorpsi dari space interstisial ya, seperti ruang-ruang gitu di sel. Nah ini adalah gambaran perbedaan cara penyuntikannya. Jadi ada tadi pertama IV, nembus dia epidermis, dermis ditembus, subkutan layernya ditembus, adiposa layer ditembus sampai di sini pada dekat pembuluh darahnya ya. Kemudian tadi yang kedua ada IM, intramuskular, dia menembus ini sampai muscle jaringan ototnya. Jadi secara tegak lurus kalau disuntikkan. Kalau di sini IV agak miring, bagaimana dia bisa kena sini pembuluh venanya. Kemudian ada subkutan. Nah, subkutan tadi di bawah dermis ya. Ini dermis, ini hipodermis namanya, subkutan layer di sini. Sedangkan di sini juga ada namanya ID intradermic. Nah, ada yang juga secara ID. Sebenarnya ada banyak ya, nanti ada tipe-tipe injeksi lain dari rute parentral. Nah, jadi secara subkutan faktor-faktor lain yang juga harus diperhatikan ada aliran darah pada administration site-nya. Dia terkadang bisa membatasi kecepatan dari absorpsi ya. Nah, since this SC tissue is less irrigated than the muscle, generally slower absorption kinetic are obtained by SC routes in comparison with the IM route. Nah, jadi karena secara subkutan tisu tuh lebih kurang lebih berbahaya dari muscle ya, jadi lebih kurang iritatif, jadi absorpsinya lebih lambat ini ya. Generally slower absorption kinetics are obtained by subkutan route ya dibandingkan dengan IM route. Nah, profil kinetiknya gitu, farmakokinetiknya. Even though the rate is usually higher than orally ya, dibandingkan dengan oral tentunya dia menjadi lebih cepat kecepatan absorpsinya ya. Nah, kecepatan absorpsi obat juga bisa dipengaruhi oleh adanya vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Terkadang ya digunakan agen vasokonstriksi untuk mengatur supaya tidak keluar dari jalur IV-nya. Itu di sini contohnya ya. Ada sebuah obat anesthetic drug lidocaine ya digunakan di sini ya. Small amount of adrenaline is sometimes combined. Jadi adrenalin yang dikombinasikan dengan obat anestesi ya, yaitu lidocaine ya, untuk mengatur its distributions. Di sini adrenalinnya bertindak sebagai lokal vasoconstrictor. Nah, dan tujuannya apa? Mencegah migrasi dari anestesinya. Jadi dia untuk mengatur supaya tidak lari-lari itu ya, bahasanya lari-lari dari selain tempat administrasinya. Nah, inilah fungsi dari vasoconstrictor. Jadi kecepatan absorpsi bisa dipengaruhi dari faktor vasoconstrictionsnya. Ini adalah contoh aplikasinya. Dalam aliran darah yang normal, proses absorpsi obat yang dihasilkan itu prosesnya menggunakan difusi pasif ya. Karena apa? Karena transport aktif tidak relevan pada SC route ya.
Kemudian faktor-faktor menjadi limiting factors pada faktor absorpsi obat yang pengaruh pada subkutan antara lain itu ada di bold ya. Ada area of the absorbent capillary membrane-nya, kemudian ada coefficient difusi obatnya, ada konsentrasi gradien konsentrasi dan jarak difusinya dari capillary membran ketebalannya ya, maksudnya di situ. Nah, itu adalah faktor-faktornya ya, secara fisika atau farmasi fisikanya. Ada juga faktor-faktor lain tuh yang juga membatasi dari perluasan absorpsi obat pada interstitial space, yaitu adanya proses degradasi ya. Terkadang yang namanya fisiologi atau biological tubuh adalah dihambat dengan enzymatic degradations. Nah, ini juga ada proses endositosis, dianggap sebagai benda asing, misalnya sebagai mekanisme fagositosis, fagositik ya, maksudnya fagositik ya, ini dianggap benda asing. Kemudian adanya juga potensial presipitasi atau agregasi dari obat ya di tempat site of administration-nya. Sehingga harus diperhatikan formula dari rute subkutan ya. Ini adalah seperti IM mode, the injection solution harus netral or isotonic ya, jika tidak akan menghasilkan iritasi dan juga menyebabkan nyeri atau nekrosis ya. Kemudian tidak seperti rute IM, it is not advisable, tidak disarankan dalam bentuk inject oily solutions by SC route ya. Ini perhatikan adalah tidak disarankan oily solutions, bisa tersumbat ya, sehingga bisa menyebabkan abses ya, abses pada kulitnya. Nah, one of the most interesting features of this route of administration adalah dia bisa berkarakteristik sebagai SC depot and continuous SC infusions. Nah, ini sehingga seperti kayak lepas lambat lah ya. Nah, ini bisa menyebabkan enak ya, jadi berefek lama, prolong ya, sehingga menyebabkan stable blood levels for a prolonged time. Ini adalah suatu karakteristik uniknya dari subkutan. Nah, kemudian ada juga pemberian obat contoh ya secara subkutan implants, yaitu adanya kontrasepsi ya yang mengandung hormon seperti levonorgestrel atau etonogestrel. Nah, ini dengan menggunakan secara implan ini ya, kontrasepsi. Kemudian dia prinsipnya menggunakan non biodegradable plastik ya, tidak mudah terhancurkan itu, sehingga dia tapi berperan sebagai sebagai control release membran. Nah, di sini teknologinya. Kemudian setelah semua pemasangan ya implan, nah ini tentunya nanti kalau udah selesai harus dihilangkan ya, harus dihilangkan. Ini harus diperhatikan ya. Jadi bukan hanya ditanam saja seperti kayak susuk ya. Susuk pakai teknologi apa itu ya kalau di dalam dunia pergoiban. Nah, ini SC implan, tapi dia harus juga dihilangkan karena dia non biodegradable plastik sistem control release-nya, sehingga akan memudahkan untuk proses kontrasepsinya ya, menggunakan hormonal. Nah, ada tadi beberapa yang sudah kita bahas adalah secara IV, secara subkutan, kemudian secara intramuskular. Sebenarnya ada banyak lagi parental routes yang lain yang juga bermanfaat dan menarik profil farmakokinetiknya. Ada misalnya intraspinal ya, atau dia ini banyak digunakan di sini untuk anestesi ya, anestesi spinal di sini untuk anestesi keseluruhan misalnya. Nah, di situ banyak digunakan rute ini untuk obat-obat anestesi seperti lidokain, bupivakain. Nah, ini tentunya pada rute intraspinal ini membutuhkan keahlian tertentu ya, sangat tertentu dari dokter anestesi maupun penata anestesi. Nah, itu secara aplikasinya, tapi teknologinya tentunya farmasis ya di sini yang merancangnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada intracerebroventricular. Nah, ini bagaimana penjeksinya, yaitu diinjeksi pada cerebral ventricle. Nah, ini ya. Rute ini like the previous one ya, intraspinal is an option to IV route. Jadi pilihan seperti IV route pada kasus central nervous system active drugs tidak bisa menembus blood brain barrier. Nah, ini kondisinya. Kemudian ada intraarterial.
Intraarterial yaitu bagaimana penjeksinya melalui langsung pada arteri tentunya ya, tentu pada arteri. Kemudian ada juga masih banyak ya, intrakardiak, intradermik, intraartikular, intralimpatik, intraoseus dan banyak lagi yang semuanya mempunyai karakteristik berbeda-beda. Ya, misalnya intrakardiak, direct administration pada langsung heart, jantung, pada kondisi emergency route only aja ya, selama cardiac arrest. Ada intradermik tadi banyak digunakan juga untuk vaksin atau lokal anestesia ya. Nah, ini ada intradermik tadi, lapisan kulitnya tadi ada. Kemudian juga ada intraartikular pada joint ya. Joint apa itu joint? Kemudian untuk memberikan lokal efek. Nah, ini banyak digunakan untuk obat-obat anti-inflammatory corticosteroid untuk kondisi artritis. Ada juga intralimpatik nih, diadministrasikan pada lymph node atau or a vessel pada pembuluh ya. Nah, ini terutama digunakan untuk stem cells selama perawatan autoimmune disease, autoimun ya. Jadi menggunakan intralimpatik. Dan masih juga banyak ya, ada intraoseus dan other pemberian rute parenteral yang lain yang disesuaikan dengan kondisi pasien dan kebutuhan profil apa sih yang kita inginkan. Nah, ini bisa dicari profil-profilnya cara belajar mandiri ya, untuk mengetahui lebih dalam. Kemudian kita pelajari juga tadi apa dia kondisi fisika kimia dari bahan pembawa atau dari bahan senyawa aktifnya bagaimana, pH-nya bagaimana, fisiologinya gimana ya, kemudian apakah dia mudah larut atau enggak. Nah, itu harus diperhatikan dalam pengembangan teknologinya. Baik, demikian adalah gambaran secara umum singkat dan supaya konseptual untuk memahami sediaan parenteral route ya, sediaan parenteral secara biofarmastika. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar biofarmastika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.